Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Kita di pagi hari ini kembali melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas salah satu poin dalam Ushulus Sunnah, yaitu tentang kemunafikan, tentang nifaq. Maka di sini Imam Ahmad bin Hanbal membawakan pembahasan tentang takfirul usah, tentang pengkafiran pelaku maksiat. Ya, seakan-akan Imam Ahmad bin Hanbal itu menegaskan bahwa pelaku maksiat itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Padahal pernah kita lewati pembahasan tentang bedanya Ahlus Sunnah dengan Khawarij, dengan Murji'ah, bahwa Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan sebagian di antara Khawarij yang ekstrim, mereka juga mengkafirkan pelaku dosa kecil. Ya, adapun Murji'ah, mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar itu imannya sempurna, seperti imannya Jibril, seperti imannya Abu Bakar, seperti imannya Umar. Karena menurut orang-orang Murji'ah, perbuatan maksiat itu tidak berdampak pada keimanannya. Ya, perbuatan maksiat itu tidak mengganggu keimanannya. Imannya tetap sempurna, kata mereka. Ini disebabkan karena mereka tidak menganggap amal perbuatan bagian daripada iman. Mereka hanya menganggap iman itu adalah apa yang ada di dalam hati. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan-perbuatan maksiat, selama hatinya masih beriman, maka imannya sempurna, kata mereka. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas. Namun karena Imam Ahmad menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan seolah-olah kafirnya pelaku dosa, ya, kafirnya pelaku maksiat, maka dipertegas lagi oleh beliau tentang poin akidah ahli sunnah yang satu ini.
Imam Ahmad mengucapkan, beliau membawakan hadis Nabi SAW, la tarji'u, wa qawluhu, dan sabda Nabi SAW, la tarji'u ba'di kuffaran bullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata Nabi SAW, janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir yang sesat. Ya, apa yang dimaksud orang kafir dan sesat? Kata Nabi, yaitu kalian saling membunuh satu sama lainnya. Ana tanya sama antum, membunuh itu kekufuran atau kemaksiatan? Hah? Kemaksiatan. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan kalian kembali kepada kekufuran. Apa kekufuran yang dimaksud kata Nabi? Yaitu kalian saling membunuh satu dengan yang lain. Tuh, seakan-akan pembunuhan itu menyebabkan pelakunya apa? Kufur, murtad, keluar dari Islam. Ya, saya kasih kata-kata seakan-akan, padahal hakikatnya tidak. Atau kata beliau, wa mithlu, seperti hadis Nabi SAW, idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim, ya, Nabi mengatakan idal taqal musliman, apabila dua orang muslim bertemu, kemudian mereka saling membunuh dengan pedang mereka, maka pembunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Ya, diancam dengan ancaman neraka. Di sini ada anggapan bahwasanya membunuh karena diancam masuk neraka, maka berarti pelakunya ini kafir, keluar dari Islam. Wa mithlu, dan juga seperti sabda Nabi yang lain, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Tuh, lebih jelas lagi nih. Nabi mengatakan mencaci seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya itu kekufuran. Wa mithlu, dan juga seperti sabda Nabi SAW yang lain, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir, maka vonis kafirnya ini akan mengenai salah satu di antara keduanya. Ya, in kana kama qal wa illa harat alaihi. Kalau memang seperti yang diucapkan, maka enggak mengapa. Tapi kalau ternyata tidak seperti yang diucapkan, maka vonis kafirnya akan kembali kepada si pengucap. Ya, ini juga dipahami bahwa orang yang memvonis kafir, maka dia juga kafir dalam artian keluar dari Islam. Ya, padahal hakikatnya tidak, itu dosa besar. Itu perbuatan dosa besar. Kemudian yang terakhir, wa mithlu, dan seperti sabda Nabi SAW, kufrun billahi tabarru'un minan nasab wa indaqqa. Kata Nabi, termasuk kekufuran kepada Allah, yaitu tatkala seseorang berlepas diri dari nasabnya. Dia berlepas diri dari nasab keturunannya. Enggak, saya bukan anaknya fulan, saya bukan keturunannya fulan. Wa indaqqa, meskipun cuman sepele. Ya, meskipun cuman remeh. Tapi ketika seorang berlepas diri dari nasabnya, kata Nabi, itu kufrun, kekufuran. Apakah ini maksudnya kekufuran, pelakunya murtad keluar dari Islam? Tidak. Ya, namun kata Imam Ahmad, wa nahwu hadhil ahadits mimma qad sahha wa hufidha. Dan hadis-hadis lain yang semisal dengan hadis yang tadi disebutkan, yaitu ada pelaku dosa besar tapi sama Nabi dikatakan sebagai kekufuran. Ya, banyak hadis-hadis demikian yang memang sahih. Nah, hadis-hadis seperti itu, fa inna nusallimu lahu, sesungguhnya kita ahlus sunnah menerima hadis tersebut, tunduk terhadap konsekuensi hadis tersebut. Wa illam na'lam tafsiraha, meskipun kita tidak tahu apa penafsiran rincinya, apa perincian
dari hadis-hadis tadi. Wala natakallamu fiha, dan ahlus sunnah tidak larut dalam membicarakan hadis-hadis tersebut. Wala nujadilu fiha, dan kita tidak memperdebatkan tentang hadis tersebut. Wala nufassiru hadhil ahadits illa mithla ma ja'at, dan kita tidak menafsirkan hadis-hadis tadi kecuali sebagaimana teksnya, kecuali sebagaimana datangnya hadis tersebut. Wala narudduha illa bi ahaqqa minha, dan kita tidak menolak hadis-hadis tersebut kecuali dengan yang berhak untuk menolaknya. Yaitu kalau dicek misalnya hadisnya ternyata dhaif, kalau dicek ternyata hadisnya palsu, itu baru bisa ditolak. Tapi kalau sahih tidak bisa ditolak. Baik, di sini kata Syekh Muhammad bin Saleh, Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan, hafizahullah taala, beliau menjelaskan ahlus sunnah itu sepakat bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. La yakfuru kufran yanqulu anil millati bil kulliyah kama qalatil khawarij. Ahlus sunnah sepakat pelaku dosa besar itu tidak kafir, tidak murtad keluar dari Islam, tidak sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang khawarij. Idh law kafara kufran yanqulu anil millah lakana murtaddan yuqtalu ala kulli hal, fa idza qatala la yuqbalu afu waliyil qisas la tajri al hududu fi zina was saraqa wa syurbil khamri li annahu sayuqtalu riddah. Ini di antara pendalilan. Apa dalilnya kalau pelaku dosa besar itu tidak kafir keluar dari Islam? Salah satu dalilnya kata para ulama adalah adanya hukuman had bagi pelaku dosa itu. Orang yang berzina, maka kalau dia belum menikah, maka dia apa kan? Dicambuk. Adapun kalau sudah menikah, dirajam. Pencuri, ya, ini dosa besar ini, mencuri. Maka dia apa kan? Dipotong tangannya, tentu dengan ketentuan-ketentuan, dan juga yang berhak mengeksekusinya adalah pemimpin kaum muslimin. Nah, seandainya pencurian, perzinahan, ya, atau pembunuhan, nah, belum pembunuhan ini. Seandainya pembunuhan itu adalah kemurtadan, keluar dari Islam, maka tentu pelaku pembunuhan itu dibunuh. Dan memang kan dibunuh, Ustaz. Ya kan, orang yang membunuh itu diapakan hukumannya? Dibunuh. Tapi ada cara lain, yaitu apabila keluarga korban meminta diat, apa diat? Tebusan, ganti rugi, maka dia terbebas nggak dari eksekusi pembunuhannya? Terbebas. Seandainya murtad, nggak ada namanya diat. Ya, seandainya pelaku pembunuhan ini murtad keluar dari Islam, maka dia akan dibunuh dengan tuduhan murtad keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau ternyata keluarganya memaafkan misalnya, yaitu dengan membayar diat, atau keluarganya memaafkan, merelakan tanpa ada bayar diat, maka pelaku pembunuhan tadi tidak dibunuh. Berarti dia masih muslim. Yang mencuri dipotong tangannya. Seandainya pencurian itu adalah murtad keluar dari Islam, maka nggak perlu dipotong tangannya, langsung dibunuh karena kemurtadan. Zina, ya, seandainya zina itu kekufuran, pelakunya murtad keluar dari Islam, nggak perlu namanya rajam, nggak perlu namanya hukuman cambuk. Ya, semua itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir, tidak murtad keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk mengkisos atas terjadinya pembunuhan tersebut. Ya, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Kemudian kata Allah, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan.
Tapi barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Ya, jadi yang membunuh dapat maaf dari keluarga korban terbunuh. Ya, maka kalau sudah mendapatkan maaf seperti itu, tetap dikisas nggak ini pelaku pembunuhannya? Tidak. Dan perhatikan kata Allah, faman ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Allah mengatakan bahwa saudara dari Allah mengatakan bahwasanya keluarga korban pembunuh sebagai saudaranya si pembunuh. Berarti saudara apa ini? Saudara kandung atau saudara seiman? Ya, faman ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Saudara di sini adalah saudara seiman. Menunjukkan bahwasanya orang pelaku pembunuhan itu masih mukmin karena Allah sebut saudara. Kemudian dalil yang lain dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila dua kelompok dari kaum mukminin, Allah mengatakan dua kelompok dari kaum mukminin mereka saling membunuh. Allah tetap mengatakan mereka mukmin meskipun mereka melakukan apa? Pembunuhan. Ya, ini sekali lagi dalil yang menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan dan dosa-dosa besar secara umum itu masih mukmin. Maka kata Syekh, Ahlus Sunnah aidan muttafiquna ala annahu yastahiqqul wa'idal mutarattab ala dhalika dzam kama waradat bihin nusus la kama yaquluhul murji'atu min annahu la yadurru ma'al imani dzanbun. Meskipun pelaku dosa besar itu tidak kafir, tapi Ahlus Sunnah tetap menegaskan bahayanya. Ya, tetap menegaskan bahayanya pelaku dosa besar itu. Tentang ancaman-ancaman yang dia dapatkan dari perbuatan dosanya itu. Itu tetap dijelaskan sama Ahlus Sunnah. Tidak seperti orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa perbuatan dosanya itu tidak ada dampaknya, tidak ada efeknya pada keimanan orang tersebut. Pezina, pemabuk, pencuri, pembunuh, itu perbuatannya tidak berdampak pada keimanannya. Kata siapa ini? Murji'ah. Ya, Ahlus Sunnah tidak. Pelaku dosa besar itu mengurangi keimanannya. Pelaku dosa besar itu terancam dengan ancaman-ancaman hukuman tadi. Bisa dicambuk, bisa dirajam, bisa dikisos, bisa dipotong tangan. Dan juga Ahlus Sunnah menegaskan ancamannya di akhirat. Pelaku-pelaku dosa besar itu juga terancam dengan hukuman-hukuman di akhirat berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak mengampuninya. Itu disampaikan sama Ahlus Sunnah. Ya, itu ditegaskan oleh Ahlus Sunnah. Hadza kalamul murji'ah wa idza ijtama'at nususul wa'di allati istadallat bihal murji'ah wa nususul wa'id allati istadallat bihal khawarij wal mu'tazilah tabayyana laka fasadul qaulaini ma'an. Murji'ah itu cuman mengambil dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf, Allah itu ini. Mereka hanya berpedoman dengan dalil-dalil itu. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa pelaku dosa besar pasti dimaafkan sama Allah, pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebalikannya orang-orang Khawarij, mereka ini hanya mengambil dalil-dalil berupa ancaman-ancaman. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Ya, sesungguhnya pelaku dosa besar akan disiksa, akan gini-gini. Mereka cuma berpedoman dengan dalil-dalil itu. Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Ya, Ahlus Sunnah pertengahan. Tidak ekstrim seperti orang-orang Khawarij dan juga tidak bermudah-mudahan seperti orang-orang Murji'ah. Maka bagaimana Ahlus Sunnah yang sebenarnya?
Inna murtakibal kabirah mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Ahlus sunnah meyakini pelaku dosa besar itu masih mukmin dengan keimanan yang ada padanya. Artinya dia itu masih punya aslul iman, ya, masih punya modal keimanan yang ada padanya. Masih ada pondasi-pondasi iman pada dirinya pelaku dosa besar ini. Tapi di sisi yang lain, dia itu fasik karena perbuatan dosa yang dia kerjakan itu. Atau dalam ungkapan yang lain, annahu la yathbutu lahul imanul mutlaq wa la yunza'u anhu mutlaqul iman. Dengan kalimat yang lain, ahlus sunnah itu menghukumi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tidak dikatakan imannya sempurna. Jadi ada seorang muslim minum khamr. Bisa nggak kita katakan imannya dia itu sempurna? Nggak bisa. Tapi sebaliknya, boleh nggak kita mengatakan bahwa dia itu nggak punya iman sama sekali? Tidak, ada imannya. Ya, sedikit banyak tetap ada imannya. Wong dia mukmin kok. Ya, peminum khamr ini sedikit banyak masih tetap ada imannya. Maka ahlus sunnah tidak mengatakan dia imannya sempurna, namun juga tidak menghilangkan keimanan yang ada pada pelaku dosa besar tadi. Beda sama Khawarij. Khawarij mengatakan entek imani wis, ludes gara-gara maksiat yang dia lakukan. Kafir dia sudah. Sedangkan Murji'ah enggak. Pezina, peminum khamar, pencuri, apa kata Murji'ah? Imannya sempurna. Ya, pezina, peminum khamar, kata orang-orang Murji'ah, perfect imannya dia itu. Ya apa? Seperti imannya Jibril, seperti imannya Abu Bakar. Na'udzubillah. Ya. Nah, ada perbedaan di sini yang pernah kita jelaskan. Ada persamaan dan perbedaan antara Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah, hukuman di dunia, Khawarij dan Mu'tazilah berbeda. Adapun hukuman akhirat, Khawarij dan Mu'tazilah sepakat, yaitu sama-sama mengatakan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun hukuman di dunia, pelaku dosa besar dihukumi apa sama orang Khawarij? Kafir, murtad, keluar dari Islam. Namun Mu'tazilah mengatakan dia tidak kafir, tapi juga tidak muslim. Terus di mana? Pertengahan. Ya, kedudukan di antara dua kedudukan. Baik. Kemudian kata beliau, adapun ahlus sunnah pertengahan, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ahlus sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, namun juga tidak mengatakan mereka imannya sempurna. Adapun hukuman di akhirat, ahlus sunnah meyakini pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah siksa dia. Namun siksanya tidak apa? Tidak kekal. Ya, siksanya tidak kekal. Tadi kata beliau, kata Imam Ahmad tadi, hadis-hadis yang disebutkan bahwasanya barang siapa yang berlepas termasuk kekufuran, berlepas diri dari nasab, atau tadi Nabi mengatakan mencela muslim itu kefasikan dan membunuhnya itu kekufuran. Hadis-hadis demikian itu kata Imam Ahmad kita tidak memperinci, tapi dibiarkan begitu saja. Supaya apa? Supaya orang awam ketika membaca hadis ini takut dengan ancamannya. Lu mateni wong iki tibakno kafir. Ya, itu yang dipahami orang awam kan kayak gitu kan. Baca hadis langsung mereka pahami sebagaimana datangnya. Biarkan mereka memahami seperti itu, supaya mereka takut melakukan perbuatan tersebut. Ya, nggak perlu diperinci. Enggak kafir kok. Ya, ada rinciannya.
Kalau menghalalkan pembunuhan itu baru kafir. Tapi kalau nggak menghalalkan nggak apa-apa kok. Ini kalau diperinci seperti ini menyebabkan orang-orang awam jadi bermudah-mudahan. Menyebabkan orang awam menjadi nggak takut lagi. Ya, secara asal dibiarkan sebagaimana demikian. Kayak yang kemarin kita sampaikan tentang munafik. Orang awam ketika memahami hadis Nabi, ayatul munafik salasun. Ada 3 tanda kemunafikan kata Nabi SAW. Idza haddatsa kadzib. Apabila berbicara dia berdusta. Ya, wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila dia berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Dan kalau diberi amanah dia berkhianat. Orang awam ketika mendengar hadis ini, maka yang mereka pahami adalah barang siapa yang berdusta, maka dia akan jatuh dalam kemunafikan. Dan munafik diancam oleh Allah dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak neraka yang paling bawah. Wedi kan? Orang-orang awam. Wedi bojo akhirnya mereka. Ya. Maka biarkan orang awam berpemahaman demikian. Jangan diperinci. Enggak, itu kemunafikan yang enggak sampai mengeluarkan dari Islam. Enggak sampai di kerak neraka. Itu namanya nifak amali, nifak perbuatan. Yang di kerak neraka itu nifak i'tiqadi, nifak hati, nifak keyakinan, kemunafikan yang di hati. Itu yang keluar dari Islam. Orang awam ketika dibilangi kayak gini, maka mereka kan bermudah-mudahan dalam berdusta, bermudah-mudahan dalam mengingkari janji, bermudah-mudahan dalam berkhianat. Karena menurut mereka ancamannya kan gak sampai di kerak neraka, Ustaz. Ya, secara asal kayak gitu. Wis jarno ngono ae wis. Kalau gak ada hajat, gak ada keperluan untuk memperinci, maka gak usah diperinci. Biarkan orang awam memahami demikian. Namun karena sebab munculnya kaum Khawarij, ya, karena sebab munculnya kaum Khawarij yang mereka ini memvonis kafir para pelaku-pelaku dosa tersebut, yang bujuk, yang berdusta dikafirkan, ya, yang minum khamr dikafirkan, yang berzina dikafirkan, yang membunuh dikafirkan. Karena sebab munculnya kaum Khawarij ini, maka Ahlus Sunnah mau nggak mau terpaksa memperinci hadis tadi. Mau nggak mau, ya terpaksa diperinci. Kalau nggak ada Khawarij, nggak usah diperinci, wis jarno ae wong-wong memahami kayak gitu, supaya mereka berhenti dari perbuatan dosa tersebut, takut dengan perbuatan dosa tersebut. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Kita tidak memperinci hadis-hadis tersebut kalau nggak ada keperluan. Ya, karena justru dengan kita memperinci itu bisa menyebabkan orang awam akan bermudah-mudahan. Contohnya ya, seperti ancaman, ya ancaman-ancaman di negara kita, rambu lalu lintas misalnya. Ada yang tahu pasalnya? Kalau berkendara tidak punya SIM atau berkendara tidak pakai helm, maka diancam dengan ancaman, ya, tilang, denda. Dendanya itu biasanya disebutkan berapa juta itu? Ada yang tahu? Oke, kita pernah lihat itu bisa puluhan juta itu jamaah. Gak nggawa helm tok dendanya bisa sampai puluhan juta kalau nggak salah itu. Ya. Kita dulu memahaminya adalah ketika kita nggak pakai helm, maka kalau kena tilang dendanya jutaan seperti itu. Sehingga kita takut. Akhirnya kita taat pada aturan lalu lintas. Ya memang harus demikian. Gak perlu diperinci. Enggak, itu maksudnya denda maksimal. Ya kan? Itu maksudnya sekian juta itu denda maksimal. Ya. Kebanyakannya kurang dari itu kok. Ya, terkadang cuman 200, terkadang cuman 300, kurang dari itu, nggak sampai 1 juta. Nah, orang awam ketika dikasih tahu seperti ini, bermudah-mudahan nggak akhirnya? Bermudah-mudahan. Ya. Nah, ini konsepnya seperti yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam.
Kita lanjutkan. Kata beliau, "Fatturra ahlus sunnah li bayani anna hadza kufrun duna kufrin wa hadza fusuqun duna fusuqin wa hadza zulmun duna zulmin wa hadza nifaqun duna nifaqin ila ghairi dzalik fatturra ahlus sunnati li bayani wat tafsir." Ya, kata beliau, karena disebabkan munculnya kaum Khawarij yang mereka ini cuman mengambil dohir dari dalil-dalil itu tadi, yang membunuh kafir, yang mencela muslim, yang membunuh kafir, yang membunuh seorang muslim kafir, atau tadi berlepas diri dari nasab itu kafir. Karena adanya orang-orang Khawarij yang hanya memahami dohir hadis tadi, sehingga mereka dengannya mengkafirkan para pelaku-pelakunya, maka Ahlus Sunnah mau nggak mau menafsirkan, memperinci hadis-hadis tadi. Ahlus Sunnah memperinci itu kekufuran tapi nggak sampai keluar dari Islam. Dusta itu kemunafikan, tapi kemunafikan yang asghar, kemunafikan yang kecil. Ya, hanya Ahlus Sunnah mau nggak mau menjelaskan hal tersebut. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau mengatakan, kam hiya aqsamul kufril akbar alladhi yukhriju minal millah. Berapa banyak kekufuran yang besar? Apa sih kekufuran yang besar itu? Dan apa saja macam-macamnya? Terus apa bedanya dengan kekufuran yang kecil? Ya, di sini beliau membedakan antara al-kufrul akbar wal kufrul asghar. Ini penting untuk kita pahami agar kita tidak gegabah ketika melihat ada dalil yang mengatakan kafir, maka langsung pelakunya kita vonis kafir. Enggak. Karena ada kufur besar dan ada kufur kecil. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ayat favoritnya orang-orang Khawarij, yang dengan ayat itu mereka tunggangi untuk mengkafirkan penguasa-penguasa yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ya, ditunggangi sama orang Khawarij. Oh, berarti presiden ini kafir karena tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa perincian. Padahal Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud ayat itu, kekufuran dalam ayat tersebut adalah kufrun la yanqulu anil millah atau kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, alias dosa besar. Ya, kufur kecil itu dosa besar ya. Jangan terkecoh dengan istilah kecilnya. Kan cilik Ustadz. Iya, jika dibandingkan dengan yang kufur akbar. Tapi kufur kecil ini itu lebih dahsyat daripada kemaksiatan. Lebih dahsyat daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Maka bedanya kufur akbar, kata beliau, yunafi aslal iman. Kufur akbar itu menghilangkan pondasi keimanan seseorang sehingga tidak ada iman sudah. Ya, pelaku kufur besar itu imannya entek, imannya ludes, imannya habis sehingga pelakunya jadi orang kafir. Adapun kufur kecil itu yunafi kamalahu, hanya merusak kesempurnaan imannya. Imannya seono, tapi merusak kesempurnaannya. Ya, pernah kita ibaratkan kufur akbar itu kalau diibaratkan dengan kendaraan, misalnya mobil. Kufur akbar itu adalah menghilangkan bagian yang paling penting dari mobil tersebut, sehingga kalau itu hilang maka tidak lagi dikatakan mobil. Apa yang paling penting? Mesinnya. Ya, mesinnya. Ya, ini mesinnya hilang bisa dikatakan mobil.
sudah nggak bisa jalan sudah. Ya, bagian yang paling penting, yang kalau itu hilang maka dia nggak akan bisa berjalan. Ban, ya, mobil bannya hilang, bisa jalan? Nggak bisa. Itu kufur akbar itu. Ya, mesinnya hilang, terus apa lagi? Ya apalah antum yang tahu lah. Tapi kalau kufur asghar, kekufuran kecil, itu menghilangkan kesempurnaan, tapi masih bisa dipakai. Contoh mobil kalau misalnya nggak ada spionnya, nek bicara melaku iso gak melaku? Ya iso ae melaku. Ya, mobil misalnya nggak ada AC-nya, bisa jalan? Tetap bisa jalan. Ya, nggak ada apanya lagi. Ya apa antum yang tahu? Nggak ada lampunya. Ya, mobil nggak ada lampunya, tetap bisa jalan. Ya, nggak ada apanya, Bu? Nggak ada supirnya. Wah, bahaya. Baik, bisa dipahami ya permisalannya ya. Ya, kufur besar itu menghilangkan bagian paling inti dari keimanan sehingga orangnya nggak beriman lagi. Sedangkan kufur kecil itu menghilangkan kesempurnaannya. Kufur besar pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ya, sedangkan dia di neraka. Ya, di neraka dia kekal di neraka selama-lamanya, tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama khilaf tentang orang yang berbuat syirik, kemudian dia bertobat dari kesyirikannya, apakah amalan-amalannya dia itu balik lagi atau enggak? Kan Allah mengatakan tentang kesyirikan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Apabila kau berbuat syirik, maka hanguslah semua amalanmu, hilanglah semua pahala-pahala yang kau dapatkan, dan kau di akhirat menjadi orang yang merugi. Baik, ada orang berbuat syirik. Orang ini sudah haji. Ya, orang ini sudah haji. Kan mulai haji wingi gitu. Kemarin kan kaji ya. Kemudian sekarang dia berbuat syirik dengan syirik akbar. Ya, kayak kemarin satu suro misalnya. Berbuat syirik akbar dia. Maka kesyirikannya ini menghilangkan apa ya? Menghilangkan pahalanya. Hajinya itu jadi ludes. Habis gitu dinasehati sama orang, tobat deh. Tobat dia dari perbuatan syiriknya itu. Pertanyaannya, dia wajib haji lagi enggak? Paham maksudnya? Ya. Setelah tobat dari kesyirikannya, atau dia murtad misalnya, keluar dari Islam, mari kaji, murtad, masuk agama sebelah, ya, login ke agama sebelah. Terus setelah itu dia dapat hidayah, balik lagi ke Islam. Apakah dia wajib haji lagi? Enggak. Ini tadi kita katakan ada khilaf di antara para ulama. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menegaskan enggak. Dia nggak wajib haji lagi. Karena yang dimaksud Allah, amalannya hilang, itu adalah kalau dia mati dalam kondisi demikian, baru amalannya hilang. Ya, beliau mengaitkan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati, dia mati dalam kondisi kafirnya itu, maka baru amalannya hilang, baru pahalanya hangus. Ya, tapi kalau dia sebelum matinya bertobat, maka amalannya tidak hangus. Ini sisi pendalilannya Al-Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik enggak. Ya, Imam Malik dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan orang yang haji kemudian dia murtad atau dia berbuat syirik, maka setelah itu dia bertobat, maka dia wajib mengulang hajinya lagi. Wajib dia mengulang hajinya lagi. Karena haji yang kemarin dia lakukan sudah apa? Sudah nggak dianggap lagi. Ya, mana pendapat yang benar? Mana pendapat yang lebih kuat? Ya, pendapat yang lebih aman, la tusyriku billahi syai'ah. Wis ojo berbuat syirik.
Ya. Jangan murtad keluar dari Islam. Ya, itu mau keluar dari khilaf demikian. Ya, wallahu a'lam. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau membawakan macam-macam kekufuran akbar. Oh, tadi belum kita sempurnakan ya. Kufur akbar, keluar dari Islam, murtad, pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Adapun kekufuran kecil, maka itu tidak sampai keluar dari Islam, dan kalaupun dia disiksa di neraka, maka siksanya tidak kekal, hanya sebatas kadar kemaksiatannya saja, sebatas kadar dosanya saja. Setelah itu dia dientas, dinaikkan, diangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan aksam al-kufril akbar, macam-macam kekufuran yang besar. Ya, kufur besar itu ada 4 kata beliau, tapi ditambah oleh ucapan Imam Ibnul Qayyim ada 5. Tapi sebenarnya ada 6. Ya, apa bingung ya? Ya, ini mengumpulkan dari berbagai pendapat ulama. Nah, kita ambil yang paling banyaknya saja. Bahwasanya kufur akbar itu ada 6 model. Ya, kufur akbar ada 6 model. Model yang pertama adalah at-takdzib. Ya, at-takdzib, mendustakan. Ya, at-takdzib, mendustakan. Mendustakan ini yaitu dia kufurnya itu dohir dan batin. Ya, batinnya mendustakan kufur, kemudian dohirnya juga mendustakan. Ya, paket komplit. Ya, at-takdzib. Ya, beliau membawakan dalilnya di surah Ghafir ayat 70. Allah mengatakan alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan kitab. Ya, mendustakan di sini berarti zahir dan batin yang mendustakan. Ya. Tapi ini yang pertama, jenis kufur besar yaitu at-takdzib, mendustakan. Ini dipahami ya definisinya tadi ya, supaya bisa membedakan dengan jenis kekufuran yang lain. Kemudian yang kedua namanya adalah al-juhud, pakai ha. Al-juhud pakai dal, juhud. Juhud ini adalah hatinya itu mengimani. Dalam lubuk hatinya dia mengimani, batinnya itu, tapi zahirnya mengingkari. Ya, batinnya beriman, zahirnya kufur, tidak beriman. Ini seperti Fir'aun. Ya, seperti Fir'aun. Jadi Fir'aun itu hatinya menerima, hatinya itu beriman, saking gak ngaku deh. Ya, saking gak ngaku. Loh, tahu dari mana Ustaz kalau Fir'aun itu beriman? Kan disimpan dalam hatinya. Siapa yang nggak iweruh? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang paling tahu tentang hati seseorang? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah beritahukan tentang isi hatinya Fir'aun dalam surah An-Nahl, An-Naml. Ya, An-Naml, semut. Ayat 14. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya itu juhud terhadap Nabi Musa. Juhud di sini tadi, Fir'aun dan bala tentaranya itu tahu kebenaran, meyakini kebenaran tersebut dalam hatinya. Namun tingkah lakunya, zahirnya mendustakan hal tersebut. Ya, maka barang siapa yang demikian tetap dikatakan kafir. Abu Thalib paman Nabi SAW itu juga sama, juhud. Ya, Abu Thalib pernah mengatakan dalam bait syairnya, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyati dina. Sungguh aku tahu bahwasanya agamanya Muhammad itu adalah sebaik-baik agamanya manusia. Laulal malamatu au hadharu masabbah la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Seandainya bukan karena takut dicaci,
bukan karena takut dibuli, maka kau dapati aku adalah orang yang beriman kepada Muhammad itu. Ya, jadi hatinya menerima, tapi zahirnya mendustakan, tidak menerimanya. Itu sudah dikatakan kufur akbar, keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah nifaq. Jenis kekufuran yang ketiga adalah nifaq. Nah, nifaq ini kebalikannya yang kedua. Kebalikannya yang kedua, apa yang kedua tadi? Juhud. Nah, batinnya mengimani, enggak nifaq kok. Hatinya kufur, tapi zahirnya mengimani. Ya, hatinya kufur dia, nggak menerima hatinya itu, tapi zahirnya seolah-olah beriman, menampakkan diri sebagai orang beriman. Kalau juhud, hatinya mengimani, tapi zahirnya mengingkari, mendustakan. Nah, kalau yang pertama apa? Paket komplit. Ya, hati dan perbuatan, zahir dan batin sama-sama mendustakan, mengimani. Dan kemudian jenis yang keempat adalah istikbar. Ya, istikbar atau biasa diartikan dengan kesombongan. Ini beda lagi, tapi hampir mirip-mirip dengan sebelumnya, yaitu seperti iblis. Ya, seperti iblis. Iblis itu hatinya mengimani enggak? Mengimani hatinya itu. Kemudian dia juga mengakui dengan lisannya. Iblis mengakui dengan lisannya. Akan tetapi dia tidak tunduk, tidak mau patuh dengan konsekuensinya. Ya. Ketika Allah misalnya memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Alamin. Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah. Iblis tahu itu, dalam hatinya iblis meyakini hal itu. Dan iblis juga mengakui dengan lisannya. Iblis mengakui dengan lisannya. Seperti iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengakui bahwasanya Adam Allah yang menciptakan, iblis juga Allah yang menciptakan. Iblis mengimani hal tersebut. Tapi iblis berat untuk tunduk kepada perintah Allah itu. Karena apa? Karena kesombongan yang ada padanya. Ya, dianggap perintahnya Allah ini nggak nyambung dengan realita yang ada. Bertentangan dengan realita yang ada, perintah Allah ini. Saya yang lebih baik daripada Adam, kok saya yang disuruh sujud kepada Adam? Ya. Maka karena kesombongannya itu, dia nggak mau tunduk dengan perintah Allah. Maka ada orang-orang yang istikbar, yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya meyakini syariat Allah yang terbaik. Lisannya juga meyakini syariat Allah yang terbaik. Namun karena kesombongannya, dia nggak mau tunduk dengan hal tersebut. Maka dia termasuk kekufuran istikbar. Ya. Ini yang keberapa itu? 4. Kemudian yang kelima adalah asyak, keraguan-raguan. Ya, kufur berupa keraguan-raguan, bimbang antara hak dan batil, antara syirik dengan tauhid, bingung. Islam ini ya kayaknya agama yang benar, tapi beeta mungkin di luar Islam ada kebenaran. Mungkin orang-orang Nasrani juga itu benar, mungkin orang-orang Yahudi juga benar gitu. Ada keraguan-raguan. Tepat tak? Benar nggak Islam ini bisa mengantarkan kita ke surga? Apakah benar Allah itu adalah satu-satunya sesembahan? Apakah benar Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah? Ya, ada keraguan-raguan. Dia tidak membenarkan 100% dan dia tidak mendustakan 100%. Ini sudah kufur akbar, kufur besar.
Ya, harus beriman secara total, nggak boleh ragu. Ya. Tapi yang keenam adalah al-i'rad. Yang keenam, kufur yang keenam adalah al-i'rad, yaitu berpaling. Berpaling maksudnya cuek, bebek dengan agama Islam. Gak mau mempelajari agama Islam, gak mau mengamalkan hukum-hukum di dalam Islam, hanya numpang KTP-nya tok Islam. Ya, tapi dia gak mengerjakan sama sekali dari konsekuensi sebagai seorang muslim. Dan dia gak peduli sama sekali dengan agamanya, gak mau belajar, ya gak peduli dengan bagaimana pendidikan anaknya misalnya, gak mau tahu dia. Terus pokoknya kerjaannya beres, ya pokoknya dia punya harta. Ya, orang seperti ini meskipun KTP-nya Islam, dia dihukumi dengan kufur akbar. Ya, kekufuran yang besar. Nah, taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan dari pembahasan tentang perbedaan ahlus sunnah dalam masalah perbedaan ahlus sunnah atau sikap ahlus sunnah terhadap pelaku dosa besar antara Khawarij plus Mu'tazilah dengan apa tadi yang lawannya? Murji'ah. Nah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita atau penulis di sini Syekh Muhammad Said Ruslan membawakan bab yang berjudul Dhawabit fit Takfir. Ketentuan-ketentuan dalam vonis kafir. Ya, bagaimana rambu-rambu yang benar dalam vonis kafir. Ya, Ahlus Sunnah sebagaimana sifatnya pertengahan, tidak ngobrol murah stempel kafir, tapi juga tidak menihilkan vonis kafir sama sekali. Ya, Ahlus Sunnah memvonis kafir. Siapa yang Allah kafirkan, siapa yang Rasul kafirkan, maka dikafirkan sama Ahlus Sunnah. Namun Ahlus Sunnah tidak hulu, berlebih-lebihan dalam takfir, dalam vonis kafir, sehingga saudaranya yang tidak layak untuk dikafirkan, dikafirkan juga. Enggak, ada rambu-rambunya, ada ketentuan-ketentuannya. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sholat itu saya dengar bahwa dosanya lebih besar dari berzina, mencuri. Sholat, meninggalkan sholat. Tidak senang. Iya. Itu kalau kita mencuri potong tangan, kayak mengerikan itu. Jadi sholat sendiri kan itu lebih besar dosanya. Apa itu karena nanti dihukumi seperti kafir katanya? Karena kata Rasulullah pembeda kafir dan ini adalah sholat. Ya. Nah, menghukumi sebuah dosa besar atau tidak itu bukan dengan dilihat dari hukuman dunianya. Kenapa orang yang meninggalkan sholat kok tidak dirajam? Kok tidak dibunuh? Atau tidak dipotong tangan? Ya, tidak dicambuk. Apa hukumannya orang yang meninggalkan sholat? Dicambuk? Potong tangan? Enggak. Iya. Kenapa kok zina dipotong, dirajam dan yang sebagainya? Apakah dengan itu kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa ringan karena tidak ada ancaman-ancamannya tadi itu? Berbeda dengan zina, mencuri, membunuh, itu ada hukuman-hukuman berupa hukuman cambuk dan yang lainnya, maka berarti dia lebih besar daripada meninggalkan sholat. Ya, itu nggak bisa menentukan dosa ini lebih besar dengan yang lain hanya dari sisi itu, yang nggak bisa menentukan demikian. Maka dilihat daripada ancaman-ancaman. Ketika Allah atau Nabi SAW menyebutkan tentang ancaman pelaku dosa meninggalkan sholat dengan ancaman yang serius, Nabi SAW misalnya mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, dengan orang-orang kafir adalah sholat.
maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Meskipun ada khilaf di antara para ulama. Imam Syafi'i beranggapan kalau dia meninggalkannya karena malas, karena meremehkan, maka dia nggak kafir, tapi dia dosa besar. Tapi kalau dia meninggalkannya karena menghalalkan meninggalkan sholat itu hukumnya boleh, maka orang ini kafir kata Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad enggak, sudah pernah kita lewati. Dalam kitab Ushulus Sunnah ini, Imam Ahmad berpendapat bahwa meninggalkan sholat, baik karena malas, ya, apalagi karena istihlal, karena menghalalkan perbuatannya itu, maka tetap dihukumi apa? Kafir, keluar dari Islam. Ya, disuruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat, maka dibunuh. Itu ancamannya. Itu ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Tapi tetap hukuman-hukuman demikian ini kembali kepada siapa yang berwenang? Pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau ada tetangga gak melaksanakan sholat, ya jangan diseret keluar kemudian dieksekusi. Itu bukan wewenang kita. Ya, tapi kalau kita bicara hukum syar'i, ya, Imam Syafi'i juga meskipun beliau tidak mengkafirkan, beliau menegaskan dimintai pertobatan orang yang meninggalkan sholat ini. Nah, kalau tidak mau bertobat, maka dia dieksekusi. Ya, tentu dengan berbagai macam proses terlebih dahulu. Sama kayak potong tangan bagi pencuri. Gak langsung ujuk-ujuk hakim itu memvonis dia ini langsung dipotong tangannya, enggak. Dilihat kadar barang yang dicuri itu berapa. Kemudian juga dilihat diletakkan di mana barang yang dicuri itu. Kalau ternyata barang yang dicuri itu diletakkan di tempat-tempat yang memang dilalu lalang sama manusia, dilewati sama manusia, maka nggak ditegakkan hukuman had, nggak dipotong tangannya. Yang dipotong tangannya itu adalah yang dicuri adalah barang yang disimpan dengan rapi oleh pemiliknya, kemudian diambil sama maling tersebut dan nilainya itu sudah mencapai nisab, maka itu baru dieksekusi. Ya, tentu dengan ijtihadnya siapa? Hakim. Ya, di mahkamah-mahkamah. Nah, ini kalau kita bicara tentang orang yang meninggalkan sholat, itu juga dibunuh. Ya, wallahu a'lam. Yang lain ibu-ibu? Berarti gimana caranya tadi? Keluar dari perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Pelaku orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak? Bagaimana cara kita keluar dari perbedaan ini? Jangan meninggalkan sholat. Itu. Tapi yang lain? Ibu-ibu? Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.